Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, 4 CAKM akan menjelaskan terkait teori akuntansi, yaitu teori entitas yang ada di dalam sebuah penelitian jurnal. Perkenalkan untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Ayu Cahyani, yang kedua ada Cantika Dewi Salsabila, dan yang ketiga ada Darda Almaki. Pokok pembahasan yang akan kelompok kami paparkan yaitu yang pertama ada judul dan penulis jurnal, lalu yang kedua ada latar belakang penelitian, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada perbedaan dengan penelitian terdahulu, yang kelima ada metode penelitian, yang keenam bagaimana teori tersebut menjelaskan masalah dalam penelitian, dan yang terakhir ada hasil dari penelitian. Saya akan memaparkan terkait judul dan penulis dari jurnal tersebut. Judul dari jurnal yang kami pilih yaitu Pengelolaan Keuangan pada Usaha Mikro berdasarkan Economic Entity Concept, studi kasus pada usaha mikro di Kelurahan Jambangan, dengan penulis yaitu Rani Alifi dan Dani Wibowo. Baik, untuk selanjutnya yaitu latar belakang penelitian. Latar belakang dari penelitian ini yaitu yang pertama, usaha mikro merupakan usaha yang berperan strategis bagi perekonomian negara. Namun banyak dari usaha mikro yang tidak melakukan pembukuan terpisah antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi. Nah, dari kejadian tersebut akan menyebabkan usaha tersebut bangkrut. Nah, maka dari itu konsep entitas ekonomi memungkinkan pemisah keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan agar informasi keuangan lebih akurat. Baik, untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada 2 poin, yaitu yang pertama untuk mengetahui penerapan economic entity concept pada usaha mikro khususnya di kelurahan Jambangan. Dan tentu yang kedua yaitu untuk mengetahui pengelolaan keuangan usaha mikro berdasarkan konsep entitas ekonomi dan teori entitas. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait perbedaan penelitian yang kami pilih dengan penelitian sebelumnya, yaitu untuk yang pertama dilihat dari konteks subjek penelitian. Penelitian ini itu dilakukan pada usaha mikro di Kelurahan Jambangan yang berfokus pada pelaku usaha mikro yang sebagian besar itu masih mengelola keuangan secara sederhana dan informal. Fokus penelitian ini tuh terkait bagaimana konsep entitas ekonomi itu diterapkan di dalam usaha mikro. Untuk yang kedua itu dilihat dari pendekatan penerapan economic entity concept atau teori entitas sendiri. Jadi pada penelitian ini tuh ditemukan bahwa mayoritas pelaku usaha itu tidak menerapkan konsep entitas ekonomi dengan alasan bahwa skala usahanya itu masih kecil. Ini menunjukkan bahwa konsep pemahaman ini tuh masih rendah di kalangan pelaku usaha mikro. Sedangkan penelitian terdahulu itu lebih banyak dilakukan pada usaha yang sudah memiliki kesadaran yang tinggi. Yang selanjutnya, jika dilihat dari kendala utama, penelitian ini tuh menekankan kendala utama dalam penerapan economic entity concept, sedangkan penelitian terdahulu itu kendala utama pada kurangnya alat atau sistem pencatatan yang memadai. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Untuk teknik pengambilan datanya yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu untuk analisis data melalui 3 tahap, yaitu tahap yang pertama reduksi data, untuk tahap yang kedua yaitu penyajian data, dan tahap ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu bagaimana teori menjelaskan masalah yang diteliti. Usaha mikro di Jambangan banyak yang belum menerapkan pemisahan ini, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengajak dan menyadarkan pelaku usaha terkait untuk penerapan teori entitas ekonomi, untuk melihat bisnis sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya, untuk menciptakan laporan keuangan yang telah akurat dan menjadi dasar evaluasi kinerja. Teori ini juga menganggap perusahaan sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya agar membantu dan menjaga kesinambungan usaha dan menghindari kebingungan dalam keuangan. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai hasil penelitian dari jurnal tersebut. Jadi, berdasarkan penerapan konsep pemisahan keuangan, itu hasil yang pertama yaitu dari 6 pelaku usaha yang diteliti, itu hanya 2 yang menerapkan
menerapkan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Mereka itu mencatat transaksi dengan cara sederhana, misalnya mencatat barang dagangan yang diambil anggota keluarga sebagai pembelian, sehingga memungkinkan adanya pemantauan arus kas usaha itu secara terpisah. Lalu yang kedua yaitu dari 4 pelaku usaha lainnya itu tidak menerapkan economic entity concept karena mereka itu mencampur uang usaha dengan uang pribadi dan menganggap pemisahan tersebut itu tidak penting karena usaha yang mereka miliki itu dianggap kecil atau hanya bertujuan memenuhi kebutuhan keluarga saja. Hasil penelitian berdasarkan pengaruh pemisahan keuangan terhadap perkembangan usaha itu yang pertama itu ada pelaku usaha yang menerapkan economic entity concept itu melaporkan manfaat yang signifikan seperti kemudahan melacak keuntungan usaha, lalu pengendalian pengeluaran, dan kemampuan mengevaluasi kondisi keuangan usaha. Pemisahan ini tuh membantu mereka melihat perkembangan usaha secara lebih objektif. Lalu yang kedua yaitu usaha yang tidak menerapkan teori entitas itu cenderung lebih stagnan karena kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, sehingga mereka itu sering tidak mengetahui laba bersih yang dihasilkan itu berapa, sehingga kesulitan membuat keputusan strategis untuk pengembangan usaha selanjutnya. Dilihat dari praktik pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan teori entitas, itu hasilnya yaitu sebagian besar pelaku usaha itu menganggap pengelolaan keuangan itu formal, termasuk pencatatan keuangan yang terpisah sebagai hal yang rumit dan membuang waktu. Mereka itu menyangkutkan biaya operasional usaha dengan pengeluaran rumah tangga itu tanpa membedakannya. Hal itu bertentangan dengan prinsip economic entity concept yang menekankan bahwa laporan keuangan bisnis itu harus mencerminkan kondisi usaha secara terpisah dari keuangan pribadi pemilik, sehingga akan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitasnya. Jika dilihat dari keterbatasan pemahaman terhadap teori entitas itu sendiri, yaitu pelaku usaha itu tidak menerapkan teori entitas sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka tentang manfaat pemisahan keuangan pribadi dengan usaha. Mereka juga memiliki anggapan bahwa usaha kecil itu tidak membutuhkan pencatatan keuangan yang kompleks, padahal hal ini berdampak pada ketidakmampuan mereka dalam menghitung keuntungan usaha secara akurat. Lalu yang kedua yaitu penelitian ini tuh menyoroti terkait pentingnya edukasi kepada pelaku usaha mikro tentang manfaat teori entitas, sehingga mereka itu dapat mengadopsi praktik pengelolaan keuangan yang lebih baik ke depannya untuk usaha mereka. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Jika kami ada kurang lebihnya dalam penjelasan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.